Nah, lanjut, kita kenalin dulu medan perangnya. Berikutnya adalah tes seleksi. Gitu. Jadi tes masuk PTN ini adalah tes seleksi ya. Ini biasanya pertama kali lo hadepin di tes ya seleksi itu biasanya di tes masuk PTN ini. Apa bedanya? Nah, gini. Bedanya ya di dalam tes seleksi ini targetnya jadi gini, kurikulum itu bisa jadi nggak jelas. Nggak harus dari suatu kurikulum tertentu, oh ya udah yang ditesin tuh. Belum tentu gitu. Tapi memang biasa dikasih kisi-kisi. Ada kisi-kisinya, tapi nggak jelas, nggak sedetail, segamblang kalau evaluasi. Ya, tes seleksi itu kisi-kisinya ada, tapi nggak segamblang di tes evaluasi. Nah, intinya karena tes seleksi itu intinya gini, ini ada misalnya tiap tahun itu ada 1 juta atau ada 1 juta lulusan SMA nih yang mau diambil sekitar 70 ribu lah. Kalau gitu untuk bisa menyaring 70 ribu ini harus ada tes dong atau harus ada suatu cara untuk melakukan penyaringan. Makanya disebut tes seleksi. Seleksi nih, dari sini diseleksi. Oh, iya, lulus seleksi masuk PTN. Oke? Jadi kisi-kisinya nggak jelas. Ya, sorry, bukan nggak jelas, nggak segamblang, nggak sejelas di tes evaluasi. Dan juga materinya bisa jadi gini, misalnya dari semua pelajaran di sekolah ini paling yang diambil paling cuma 40 sampai 60% materi yang ada gitu, nggak harus semuanya, nggak semuanya ditesin. Nah, jadi dari seluruh materi SMA paling 60 apa 40 sampai 60. Tapi kadang-kadang juga ditambah, misalnya ditambah lagi dari materi-materi luar, di luar pelajaran yang diajarin di sekolah. Materi ini biasanya dasar-dasar aja sih, kayak untuk psikotes, untuk tes potensi akademik, tes bakat skolastik, atau yang lain-lain yang sifatnya itu dasar, seharusnya diharapkan ya orang yang biasa belajar harus bisa ini gitu. Nah, jadi kalau gitu ini perbedaan penting. Ini perbedaan paling penting ya. Di tes seleksi itu, materi sekolah itu untuk apa? Ingat, ini adalah seleksi. Jadi konsepnya materi itu penting sih untuk dikuasai apa para pembuat soal itu pengen mencari anak-anak yang memang apa menguasai materi, menguasai materi. Ini penting. Tapi ini nggak sepenting. Nah, yang ini nih, ini jauh lebih penting. Andaikan lo anggap aja misalnya lo rektor ITB, rektor UI atau dekan FKUI, wah, kira-kira mahasiswa kayak apa sih, calon mahasiswa kayak apa sih yang lo pengen, ya kan? Kan bukan cuma masalah lo menguasai materi apa enggak, ya enggak? Dicari yang cerdas, dicari yang apalagi nih, yang bertekad kuat, wah, determine gitu istilahnya bahasa Inggrisnya, bertekad kuat, punya mental yang oke, kemudian kreatif dan sebagainya, ya enggak? Nah, jadi materi ini, yang lebih penting lagi, materi ini digunakan untuk apa? Untuk menguji apakah lo mempunyai sifat-sifat ini, cerdas dan sebagainya, gitu. Jadi konsepnya ini dipakai sebagai alat doang, sebagai alat doang. Apakah lo bisa belajar? Apakah lo bisa menyelesaikan masalah dengan pengetahuan yang udah lo tahu? Apakah lo cukup kreatif untuk menemukan jalan-jalan yang oke? Kenapa? Karena yang lebih penting dari menguasai materi adalah bakat dasarnya atau kemampuan dasar lo, mental lo, cara berpikir lo dan sebagainya. Itu lebih penting. Kenapa? Ya karena toh nanti di kuliah lo juga mempelajari materi ini lagi kan. Toh materi nanti diulang lagi kok, ya. Kalau di ITB ya kebetulan yang gue tahu di ITB ya, itu ada TPB namanya. TPB itu tingkat 1 yang ngulang lagi matematiknya, ngulang lagi fisikanya, kimianya, ya sebagian biologi gitu ya dulu itu diulang lagi. Jadi ya toh karena diulang lagi yang lebih penting adalah menguasai ini. Jadi lo punya sifat-sifat ini, lo udah punya nih bakat-bakat ini, tapi jangan khawatir, ini bisa dilatih. Percaya sama gue dah, ini bisa dilatih, bisa ya, asal lo nggak idiot-idiot banget, ini bisa lah gitu. Oke, jadi ingat ya, konsep dari tes seleksi itu seperti itu. Oke, ya itu medannya, dasarnya kayak gitu ya.